Audio Jungle. Aku ikut kau selalu, Yesus juru selamatku. Ku takkan meninggalkanmu, Engkau Tuhan pengaku. Aku ini muridmu, aku ini muridmu. Aku ikut kau selalu, Yesus juru selamatku. Takkan ada satu Tuhan yang setara denganmu, yang menuntun kebenaran menuju ke rumahmu. Aku ini muridmu, aku ini muridmu. Aku ikut kau selalu, Yesus juru selamatku. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Jemaat HKBP Delta Mas. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan, serta berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, hari Senin tanggal 9 September 2024, diambil dari 2 Tawarikh 18 ayat 4. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Dalam bahasa Batak 2 Kronika 10 ayat 14. Akup ni nasi Yosafat tu Raja sian Israel. Ua marsukun hojolo sadarion tu hata ni Jehovah. Ima sahatna. Amang Inang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yosafat adalah anak dari Asa, Raja Yehuda. Dia adalah seorang raja yang rendah hati. Kita dapat melihat kerendahan hatinya melalui peristiwa berikut ini. Yang pertama, ketika Ahab Raja Israel mengajak Yosafat untuk merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja negeri Aram, Yosafat tidak serta-merta menyetujui usul tersebut, melainkan dia ingin bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Dia juga lebih mempercayai perkataan Nabi yaitu Mika daripada perkataan Nabi-Nabi Ahab. Yang kedua, ketika Yoram Raja Israel mengajak Yosafat untuk memerangi orang Moab, Yosafat kembali meminta petunjuk dari Allah melalui Nabi Elisa sebelum maju berperang. Dia merasa tidak mampu menghadapi mereka dan memutuskan untuk mencari Tuhan. Bahkan dia menyerukan kepada seluruh orang Yehuda untuk berpuasa meminta pertolongan dari Tuhan di dalam doanya. Amang Inang, walaupun Yosafat adalah seorang raja, tetapi dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari petunjuk dari Tuhan. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Ketika menghadapi masalah atau harus membuat suatu keputusan, dia selalu bertanya kepada Tuhan lebih dahulu sebelum bertindak. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mau menuruti kehendak Tuhan
karena dia tahu bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali Tuhan. Amang Inang, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana reaksi kita dalam keadaan krisis dan harus segera membuat keputusan? Belajarlah seperti Raja Yosafat yang selalu mencari dan meminta petunjuk dari Tuhan sebelum membuat keputusan. Sertakan Tuhan selalu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Jangan bertindak sendiri seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan, baik dalam perkara-perkara besar maupun dalam perkara-perkara sederhana. Libatkanlah Tuhan di dalamnya agar kita dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Ketika kita merasa tidak berdaya atau tidak mampu melakukan sesuatu, mintalah hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Juga pada saat kita bingung dalam menghadapi permasalahan hidup kita ragu apa yang harus kita perbuat. Tapi bukan juga hanya untuk hal-hal yang sekuler, namun juga untuk hal-hal yang rohani. Tuhan mau kita menanyakan kepada Tuhan apa rencana-rencana kita itu, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Jika Yosafat yang kedudukannya begitu tinggi mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, apalagi kita, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang terjadi dan kita peroleh merupakan kasih karunia Tuhan atas kita. Jadi kita harus menuruti Dia jika kita ingin memperoleh hasil yang baik dan yang memuaskan. Dan juga kita harus meminta petunjuk Tuhan dengan berdoa. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang beriman kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajari kami untuk selalu meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan ketika kami menghadapi situasi yang sulit dalam membuat suatu keputusan. Karena Engkau Tuhan yang punya rancangan-rancangan yang baik atas kami semua ciptaan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa buat semua keluarga jemaat-Mu, dari anak-anak kami, kiranya menjadi anak-anak pembawa sukacita, pembawa terang dimanapun mereka berada. Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Dan mampukan kami Tuhan sebagai orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati agar semakin menambah sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan menjadi keluarga yang saling mengasihi, menjadi tempat di mana kasih dan sukacita selalu hadir. Ya Bapa, kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, baik sukacita maupun duka cita, biarlah Tuhan memampukan kami mampu melewati segala pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini buat semua jemaat-Mu Tuhan, terkhusus buat semua Inang Naung Mabalu. Tuhan berikan kekuatan, sukacita, dan kesehatan di dalam menjalani kehidupan mereka. Buat anak-anak kami yang sedang berada di luar kota, yang saat ini sedang bekerja maupun yang sedang menjalani pendidikan, kiranya mereka semua dalam perlindungan kasih Tuhan. Di dalam aktivitas keseharian mereka, jauhkan anak-anak kami Tuhan dari hal-hal yang buruk yang tidak Tuhan kehendaki. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu yang saat hari ini berulang tahun, buat Amang Tulus Lumban Gaul, dan buat anak kami Immanuel Sinaga. Kiranya Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, sukacita, kasih setiap penyertaan Tuhan melingkupi hidup mereka. Juga Tuhan kami berdoa buat retreat
retreat keluarga Paralado yang akan kami laksanakan di hari besok, Selasa dan Rabu. Kiranya Engkau Bapa yang menyertai kami dari awal keberangkatan hingga tiba di tempat tujuan di Lembang, Bandung dalam keadaan sehat dan sukacita. Kiranya rangkaian acara yang sudah dibuat dapat kami laksanakan dengan yang bertujuan untuk semakin menguatkan kasih persaudaraan di antara kami sesama Paralado dengan penuh kesehatian untuk melayani semua jemaat-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup, dan yang sedang juga mencari pekerjaan. Engkaulah Tuhan yang menjawab segala kerinduan jemaat-Mu selama ini. Biarlah mereka tetap sabar menanti campur tangan Tuhan hingga suatu saat nanti Tuhan memberikan apa yang menjadi bagian mereka, tentunya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Pakailah seluruh perjalanan hidup kami menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di atas segalanya ampunkan kami Tuhan atas dosa kami, dan biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.